Juga Ketua LMK Keuangan Finansial pada saat itu. Kemudian kita tarik persoalan itu, perencanaan itu ke tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan, alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan Panwas Kecamatan Damansari dan juga dengan PPK Kecamatan Damansari. Maka hari inilah kita sama-sama bersilaturahmi yang guna membicarakan masa depan bangsa kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, itulah yang memang harus dan dapat kita lakukan dengan penekanan bahwa pemilu nanti Taman Sari harus kondusif dan harus aman dan nyaman, baik bagi peserta menyamakan, begitu ya Pak. Jadi kata-kata sama itu berarti isi kepala kami, isi kepala saya untuk khususnya sama dengan isi kepala teman-teman di sini, Bapak dan di sini. Itu saja, dan kita jaga untuk kemaslahatan kecamatan saat ini tentu diawali dengan silaturahmi, sehingga ini sebagai gong, begitu ya Pak Dewan Pertaya, gong untuk kita bersama. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekaligus saya di sini diperkenankan dan untuk membuka kegiatan ini, dan atas juga izin Bapak Camat Taman Sari, Bapak Topal Hasibuan. Baik, dengan membaca basmalah, kegiatan silaturahmi 3 jam dalam menyongsong pemilu 2024 kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang saya hormati Bu Sekam, Bapak dan Ramil, kemudian Ibu Ketua KPU dan Bawaslu ya, kemudian ada juga PPKS Damansari, PPK Damansari, Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan, rekan-rekan Ketua RW atau yang mewakili atau perwakilannya, kemudian rekan-rekan dari Babinsa dan juga Babinsa. Ya alhamdulillah kita semua bisa ngumpul di sini. Terima kasih untuk Bapak Dewan Kota atas diperakasainya silaturahmi 3 pilar ini menjelang pemilu. Ya, karena memang kita berhitung kembali tidak terasa ini sudah memasuki akhir September, kemudian di Oktober sudah mulai tahapan pemilu. Jadi mungkin di sini baik sekali Pak acaranya, kami apresiasi. Sebetulnya memang tadinya kita yang mau membuat Pak sudah kami rencanakan, tapi memang beberapa kegiatan cukup banyak Pak di kita di kepolisian. Jadi belum ketemu waktunya. Ya. Jadi dalam hal ini mungkin kita semua yang ada di sini sama-sama saling mengingatkan fungsi dan peran kita pada saat pemilu. Ya, fungsi dan peran kita pada saat pemilu. Karena kita sudah diberikan tugas dan tanggung jawab oleh negara untuk mengamankan jalannya pemilu. Ya syukur alhamdulillah. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati
Ibu Sekam, Pak Kapolsek, Pak Dewan Kota, Ibu Ketua KPU, beserta seluruh tamu undangan yang hadir. Kita berkumpul di sini dalam rangka mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dalam rangka pemilu. Beberapa waktu yang lalu dan berkali-kali kami diingatkan mulai dari Kodim, dari tingkat korek, di Kodam, bahkan dari Angkatan Darat, PM itu bahkan beberapa waktu yang lalu sempat kita dikumpulkan seluruh komandan satuan di Indonesia. Ada yang kalau di daerah melalui isu untuk semua di satu Indonesia oleh Bapak Panglima TNI. Beberapa penekanan yang mungkin sama, seharusnya sama buat dari Polri maupun aparat sipil lainnya tentang netralitas, profesionalisme dalam penyelenggaraan dan lain-lain. Kita masa ini berkaca dari pemilu yang lalu, walaupun kita belum di sini dan Pak Kapolsek belum di sini, tapi kita melihat berdasarkan data, berdasarkan laporan-laporan yang ada, dan kita lihat kondisi secara nasional pada pemilu yang lalu banyak terjadi ketegangan. Literasi, program pengawasan, media sosial, media informasi, Bawaslu. Di sini saya bicara soal Bawaslu Kota Jakarta Barat. Maka ini menjadi PR untuk ke depan, mudah-mudahan Bawaslu bisa mengoptimalkan. Kemudian pemilih pemula, ya kita tahu benar nggak Bang Jaja, kalau pemilih pemula atau pemilih muda itu persentasenya lebih besar, 50 lebih. Yang duduk ibaratnya ada generasi Z, yang menjadi yang generasi X, generasi milenial dan lain-lain. Artinya potensi pemuda atau pemilih muda itu jauh lebih besar secara persentase, 50 lebih. Benar nggak betul ya? Nah, ini jadi potensi bahwa bidikan Bawaslu nanti menyasar tepat untuk pemilih muda dan pemilih. Apa sih peran serta masyarakat? Karena di sini semua unsur hadir. Peran serta masyarakat ini yang pertama, dia paham betul perannya sebagai pemilih. Kemudian yang kedua, dia bisa tidak hanya sebagai pemilih tetapi pemantau. Yang pekerjaannya bisa memantau kerja Bawaslu. Jadi pengawas pemilu itu harus diawasi sama masyarakat, Pak. Betul kan? Nah, jangan-jangan Bawaslunya diam saja ada pelanggaran pemilu. Nah, gimana peran masyarakat? Maka masyarakat dan seluruh unsur masyarakat di dalamnya mampu juga ikut mengawasi pekerjaan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Apalagi penyelenggara pemilu boleh nanti merapat ke KISTI dan Bang Jaja kalau mau jadi KPPS. Itu ya, Pak. Gitu. Atau bisa ke jajaran kami yang mengharis nanti ke depan ada sosialisasi dan rekrutmen pengawas TPS. Dari 6.730 TPS hari ini naik menjadi 7.000 sekian memang ya. Berarti jumlahnya jauh lebih potensi untuk bisa menjadi daya serap masyarakat masuk di jajaran penyelenggara pemilu di TPS. Karena ada minggu di depan, saya berharap nanti persentase keterlibatan perempuan mampu ada di tingkat TPS. Di 2019 Panwas atau Bawaslu Kota ya. Jadi hari ini jangan sampai salah sebut tidak lagi Panwas karena Bawaslu Kota sudah dipermanenkan di 2018. Jadi disebutnya Bawaslu atau badan. Satu badan yang pada saat 2019 mampu melakukan rekrutmen perempuan di tingkat TPS itu mencapai 50% lebih dari total jumlah laki-laki. Jadi potensi keterlibatan perempuan di tingkat TPS itu sangat tinggi. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu juga bisa berdaya guna, bisa terlibat dan lain. Nah,
Selain itu peran masyarakat apalagi dalam mengawasi pemilu, yaitu pertama hal yang positif, yang kedua hal yang negatif. Yang positif, kampanye secara positif bisa menjadi ruang atau tahapan di mana masyarakat belajar terkait dengan memahami visi misi calon, bisa mengetahui kira-kira program capres cawapres ke depan dan lain-lain. Kemudian bisa menjadi ruang belajar untuk anak-anak muda. Dia bisa mengenali sebelum memilih. Nah, penyaringan informasi ini tentu sangat penting dilakukan oleh semua masyarakat atau semua unsur di dalamnya. Namun, hal yang positif ini tentu diikuti dengan hal yang negatif. Maka urgensi dan kerawanan terhadap tahapan kampanye ini, Pak Dandim, Pak Dimas ya, ini terkait dengan nanti akan diikuti dengan maraknya atau potensi politisasi sara, hoax, ujaran kebencian, pemaksaan pandangan politik dan money politik di dalamnya. Jadi kampanye ini bisa menjadi sangat baik, bisa digunakan dengan baik, bisa membangun perspektif yang positif, juga akan diikuti dengan hal-hal yang negatif. Hal yang dilarang dalam kampanye yang pertama, dilarang mempersoalkan dasar negara. Kemudian dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. Dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan lainnya. Nah, saya masuk di ketiga ini. Ini saya coba akan sedikit membuka Bapak Ibu bahwa data evaluasi dari pemilu 2019 menjadi data rekam jejak pemilu serentak pertama kali di Indonesia dan menjadi dasar proyeksi indeks kerawanan pemilu di Jakarta. Jadi DKI Jakarta adalah provinsi dengan indeks kerawanan yang tinggi. Ya, kenapa Bu Fitri tinggi kerawanannya ini? Disumbang dari beberapa dimensi yang mengikutinya. Yang pertama dimensi kontestasi, yang kedua dimensi partisipasi, yang ketiga dimensi sosial budaya dan politik. Dimensi kontestasi terkait dengan nanti kontestasi antara kontestan peserta pemilu, kemudian hal-hal yang lainnya. Ini akan diiringi dengan rawannya dimensi sosial, politik, dan budaya terkait dengan nanti potensi adanya tadi hoax ya Pak ya, hoax, kemudian ujaran kebencian itu nanti akan sangat marak, baik itu di media sosial, informasi digital maupun secara luring ya. Kemudian masuk di dimensi partisipasi. Berarti kalau dimensi partisipasi berbicara soal yang pertama, partisipasi masyarakat dalam hal pemilu, itu ya Bang Jajak ya, pemilihnya, di soal data pemilihnya, gitu ya Bang Agus ya, Bang Robi ya. Nah yang ngomongin data paling jago KPU ya, Pak Ketua. Kemudian soal yang juga di indeks kerawanan itu adalah dimensi penyelenggaraannya. Penyelenggaraan ini terkait dengan tidak hanya tahapannya Pak Robi, tetapi juga terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. Mudah-mudahan ke depan sampai akhir pemilu bisa menjaga pemilu yang berintegritas. Pemilu yang berintegritas tentu diikuti dengan penyelenggara yang berintegritas. Betul nggak Pak? Betul ya. Kemudian saya masuk di ikut dalam kampanye. Bapak Ibu bisa lihat. Dan Bu Fitri, kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ke depan sudah dekat dengan tahapan kampanye? Yang pertama, Bawaslu akan memasifkan patroli pengawasan ya terkait dengan data pemilih di tiap kecamatan hingga kelurahan. Ini sudah kita lakukan dan ini akan terus kita lakukan gitu Bang Haris ya.
kemudian patroli pengawasan jelang kampanye, masa tenang hingga itu. Kemudian metode berikutnya adalah sosialisasi masif. Ya. Sosialisasi masif ini menjadi langkah pencegahan Bawaslu, Bapak Ibu, baik di tingkat kota, di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Syukur-syukur Bawaslu bisa turun ke forum warga, ketemu sama RT RW. Ya, saya harapannya itu langsung itu ke bawah ya. Jadi nanti ini kita akan buat baik itu dalam hal inovasi programnya. Kemudian memastikan jalinan kerjasama, komunikasi yang erat dengan stakeholder. Apalah artinya Bawaslu mengawasi pemilu jika tidak ada peran MMK di dalamnya, jika tidak ada peran FKDM di dalamnya, jika tidak ada kesertaan dari kawan-kawan yang ada di sini, ya, ibu PKK dan lain-lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya takut Kak Isti ngantuk, jadi nanti kita dalami pertanyaan-pertanyaan apakah soal kasuistik yang bisa di-sharing. Saya akhiri, mohon maaf Bapak Ibu dengan keterbatasan ilmu saya, penyampaian saya, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.